Halo, selamat sore. Aku bikin video ini sore ya. Ini hari ketiga isolasi mandiri. Apa ya yang baru? Oh ya, istriku panasnya udah enggak. Kalau papi masih sedikit panas. Cuman istri mulai pilek, tenggorokannya sakit, mulai batuk. Itu aku semalam juga agak sedikit pilek dan batuk kali ya, tapi nggak terlalu berat sih gitu. Papi juga lagi ngalamin flu sama sedikit batuk gitu. Ya semoga sih akan tetap ringan seperti ini ya. Dan kalau menurut hitunganku, mungkin aku saat ini enggak deh, harusnya masih berapa hari lagi ya, mungkin 2 hari lagi kalau di swab harusnya udah negatif ya, tapi masih agak batuk pilek ya, mungkin masih masih belum ya. hmm, Apa ya, mulai berasa bosennya 3 hari nggak ada ini, ikanku mulai banyak yang mati. Ya rugi lah, nggak apa-apa, daripada yang penting kita patuh kesehatan, protokol kesehatan. Karena banyak dari kemarin yang mau kesini buat beli ikan, tapi aku tolak daripada nanti pada ketularan ya. Apalagi ya. Untungnya sih di sini masih bisa sambil ngadem di samping rumah ya. Tuh, outdoor, ruangannya terbuka, jadi masih sambil bisa ngadem. Dan saat ini aku lagi kultur artemia, sambil kultur artemia baru dapat 4 plastik. Meskipun pemiliknya lagi sakit, tapi ikannya harus tetap makan. Apalagi ya, mau cerita apa lagi? Oh iya, kemarin kebetulan obatku ada beberapa yang habis. Terus aku minta tolong temenku buat beliin obat. Namanya Yudi, baik banget dia. Dan ketika dia sampai sini aku suruh jauh-jauh, dia malah santai. Alasannya mau nyoba vaksinnya. Tes vaksin katanya. eh Kadang juga aku pikir juga agak lucu. Iya ya gitu, orang udah divaksin terus tapi masih harus prokes. Ya kadang aku mikir, ya terus vaksinnya buat apa gitu. Kalau gak diuji gak ada yang tahu, tapi ya terlalu beresiko, janganlah, jangan. hmm, Ngomong-ngomong soal vaksin, kayaknya besok setelah ini selesai kayaknya aku vaksin deh. Pertama memang apa ya, sebenarnya aku masih nunggu vaksin Nusantara sih, karena kan itu apa ya, ibaratnya darah kita diambil terus diprosesnya di luar tubuh kita, terus oke, baru dimasukkan lagi ke tubuh kita gitu. Harusnya itu yang metode yang paling pas sih menurutku. Yang kenapa aku masih bertahan belum vaksin, karena aku masih pengen sekali vaksin Nusantara. Tapi mengingat kayaknya kondisinya kayak gini ya, mau nggak mau vaksin gitu. Meskipun jauh dalam hatiku aku masih pengen vaksin Nusantara gitu. Dan juga ada hal yang menurutku aneh sih gitu ya. Puji Tuhan mungkin emang imunku kondisinya oke gitu, tapi
recovery dari sakitnya itu aku tuh panas 2 hari gitu. Dan habis itu puji Tuhannya sampai sekarang hampir nggak ada gejala gitu. Jadi antibodiku lumayan gitu. Berarti harus mungkin vaksin ya, lebih aman mungkin ya. Ya belum tahu juga sih. Tapi aku masih menunggu Nusantara deh kayaknya. Karena Omikron pun katanya untuk vaksin yang ini juga tetap tembus. Tapi ya kayaknya ntar lagi jadi endemi lah ya. Itu ya bersyukur sih kalau aku. Bersyukurnya karena aku terpapar di saat Omikron yang katanya nggak terlalu berat seperti yang sebelum-sebelumnya gitu. Aku nggak bisa ngebayangin kalau misalkan aku terpapar yang Delta atau yang sebelumnya, nggak bisa ngebayangin aku. Sedangkan aku lagi pilek sedikit aja udah paniknya minta ampun, apalagi kalau harus ngalami sesak nafas gitu. Mungkin bisa meninggal bukan karena covidnya tapi karena ketakutannya gitu. Karena apa ya, faktor orang sakit itu paling ngeri kalau sudah bercampur dengan ketakutan gitu. Nah menurut pengalamanku, pas aku kemarin sempet sakit nyeri dada itu, yang sakit jantung kemarin, sampai di ICU beberapa hari itu, aku merasa bahwa aku sampai ngomong saat itu sama istriku, sama ibu, sama mami juga, kalau misalkan wah aku kalau dijiarin di ICU sendiri, aku bisa mati bukan karena jantung tapi mati ketakutan gitu. Karena benar-benar menakutkan bagaimana kamu di tempat dirawat yang sebenarnya orang yang sakit itu butuh support dari orang-orang yang terdekat, tapi karena peraturan rumah sakit yang tidak membolehkan keluarga masuk ke ICU, ya memang benar itu, karena mencegah kontaminasi dengan pasien-pasien yang lain, atau bisa saja orang yang datang tadi itu bawa virus atau apa yang bisa bikin drop pasien gitu. Tapi memang mungkin aturan itu harus dikaji ya, dalam artian boleh masuk tapi dengan ada prokesnya atau apa. Yang penting pasien tuh akan recovery-nya semakin baik ketika dia ada temennya gitu. Dan aku juga kemarin mikir gitu, kalau aku misalkan isolasi mandiri gitu, misalkan aku terpapar sendiri, aku juga bingung pasti gitu, pasti akan ketakutan gitu. Dan untungnya ini juga isoman gitu, aku juga nggak bisa bayangin kalau aku harus isolasi di rumah sakit gitu, atau isolasi terpadu di mana yang gimana ya, pasti takut sih aku, pasti bener-bener takut deh. Dan mungkin itu yang dialami oleh banyak pasien-pasien yang sakit yang lainnya. Mungkin mereka akan lebih ketakutan ketika mereka menghadapi sakit penyakitnya sendiri. Ya semoga itu jadi bisa suatu saat ada yang meneliti soal itu, sehingga pasien yang sakit diizinkan lah untuk keluarga untuk menemani, supaya dia merasa tenang, merasa nyaman, karena ada orang yang dia sayangi, ada orang yang dia kenal di sampingnya. Ya itu aja sih yang aku mau bagikan hari ini. Semoga kita semua gejala-gejalanya udah mulai mereda, mulai hilang. Dan nanti berapa hari apa ya, tanggal berapa kemarin ya, kayaknya tuh kalau
peraturan di rumah sakit istri kemarin aku baca 5 hari setelah terpapar itu kita nanti di swab ulang. Kalau hasilnya negatif, nanti istri udah boleh masuk kerja gitu di rumah sakit. Kalau hasilnya masih positif, nanti tambah 5 hari lagi untuk isolasi mandiri dan nanti akan di swab ulang lagi. Jadi prosedurnya seperti itu sih sekarang gitu. Meskipun standarnya isoman memang katanya ada yang 10 hari atau 5 hari, nggak tahu yang benar yang mana. Memang kalau di rumah sakit kemarin imbauannya untuk 5 hari di swab ulang. Kalau hasilnya negatif ya udah boleh kerja. Kalau misalkan hasilnya positif, kita tambah 5 hari lagi. Ya gitulah. Semoga hari kelima berarti kapan? 2 hari lagi. Hari ini hari apa? Jumat, Sabtu, Minggu, Senin ya mungkin kita cek. Semoga hasilnya udah negatif ya. Jadi bisa aktivitas lagi. Yang aku kangenin dari apa ya, aktivitas luar, aku jarang keluar juga sih sebenarnya. Tapi ya pengen lah sekali-sekali jalan-jalan atau hanya muter-muter naik mobil atau sekedar beli pakan untuk ikan-ikanku tuh udah menghibur sih buat aku. Atau ngumpul sama teman-teman partai atau yang lain-lain ya masih banyak sih yang sering aku lakuin. Cuman ya kita lihat aja lah, 2 hari lagi semoga udah positif salah, udah negatif. Oke ya, sekian dulu. Tetap jaga prokes. Semoga kalian sehat-sehat selalu. Jangan pernah mengalami terpapar oleh COVID. Oke, bye, see ya.